Hai, kembali lagi sama gue Rika. Gue mau cerita lagi sekarang. Ini bener-bener salah satu pengalaman pribadi gue. Gue pernah pacaran dengan cowok yang gue bilang sih gak bertanggung jawab ya. Maksud gue gak bertanggung jawab tuh kayak gini. Dia gak bisa diandalin sih lebih tepatnya. Sorry nih kalau gue salah. Dia gak bisa diandelin, bukannya gak bertanggung jawab. Di dalam video ini juga gue akan kasih tahu alasan kenapa gue mau mengakhiri hubungan gue sama dia. Ini nih salah satunya. Dia itu sering banget ngomong sesuatu yang kayak ngiming-ngimingin gitu loh, mengiming-imingi gue soal kayak nanti dia bakal dapat duit lah, nanti dia bakal kerja lah, nanti kalau kamu belanja gak usah pakai duit kamu gitu, pakai duit aku aja, nanti kita nikah, nanti kita bakal tinggal di sini, nanti kita bakal punya itu, kayak gitu-gitu. Ngomongin masa depan yang kayaknya belum bisa dijangkau sekarang deh. Iya sih, namanya juga masa depan. Gue seneng sih di awal-awal pacaran dia ngomong kayak gitu, kayak ada planning ke depan. Cuman itu kayak bukan planning sih menurut gue. Itu tuh cuma sekadar janji, omongan doang. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Yang gue lihat, yang gue nilai, dia itu sekarang nggak bisa apa-apa tanpa orang tuanya. Dia apa-apa tuh masih sama orang tuanya. Gini aja deh, lo tahu beban keluarga kan? Ya kalian tahu kan beban keluarga ya kayak gitu. Orang tuanya itu bukan orang kaya, jadi kerasa banget kan. Berat di gue ini tuh berat banget. Soalnya kalau mau apa-apa, mau jalan aja, itu harus banyak mikir dulu. Kemana ya tempat yang bisa murah, yang tapi bisa dapat fasilitas yang enak, makan yang enak, tempatnya bagus. Iya, kalau misalkan oke lah kalau kita tuh ke tempat yang gak usah mikirin harga deh. Yang penting kita bisa jalan-jalan aja dulu, gak usah mikirin yang tempatnya bagus, fasilitasnya bagus, gak usah. Seenggaknya bisa jalan-jalan ke taman aja doang, itu jadi beban pikiran buat gue. Kenapa? Karena sampai parkir pun dia gak ada uang. Sakit banget kepala gue ketika pacaran sama dia tuh. Sebenarnya kondisi ekonomi keluarganya tuh kayak belum stabil, tapi akan stabil pada saatnya nanti. Dia tuh kayak keluarganya itu, maksud gue, lagi menunggu hasil sidang yang bisa dipastikan kalau hasilnya itu akan memenangkan mereka. Gitu deh. Jadi nanti mereka tuh bakal sejahtera, bakal dapat modal, buka usaha kayak gitu. Dia tuh sering ngomongin kalau nanti kalau aku dapat uang bakal kayak gini, nanti kalau udah cair aku bakal kayak gini. Gitu aja. Gue tuh sebenarnya nggak terlalu ngarepin itu,
Cuman kayak gini ya, dia kan dalam kondisi sekarang tidak kerja. Ya gue ngarep nih orang bisa bekerja tanpa ngarepin itu loh, tanpa ngarepin dari keluarganya dulu, tanpa ngarepin uang yang akan datang nanti, nggak tahu kapan, nggak tahu menangnya kapan itu loh. Jangan ngarepin itu, maksud aku tuh cari kerja aja dulu, jangan bikin aku sakit kepala. Sebenarnya sih kenapa dia tuh nggak kerja saat pacaran sama aku tuh karena dia tuh ketika menang sidang itu bakal pindah ke kota lain. Jadi dia tuh nunggu sidang yang ada di kota aku. Jadi dia tuh kayak nurut dulu sama orang tuanya, diminta kalau dia tuh nggak usah kerja, berhenti aja kerja karena kita sebentar lagi bakal selesai sidangnya, putusannya udah ada dan kita bakal dapet uang. Ya udah, karena dikira cuma 1 bulan jangkanya, dia berhenti, resign kerja. Dan karena gue juga diceritakan masalah itu, ya gue jadi ada rasa kayak, oh kapan nih, oke lah dia nggak kerja sekarang, tapi dia kayak udah ada lah pegangan buat kedepannya kayak gimana walaupun dia nggak kerja. Tapi gue tunggu-tunggu tuh ya, gue tunggu-tunggu 1 bulan depan katanya. Terus bulan ini udah habis, bulan depan lagi katanya. Terus nanti bulan depan lagi katanya. Kayak gitu terus. Kayak kapan sih sidangnya ini berlangsung? Kapan sih? Kapan sih gitu loh. Maksud aku tuh kayak gini, selama kamu belum tahu tuh uangnya kapan datang ke kamu, keluarga kamu juga belum tentu tahu kapan itu terrealisasinya, ya mending kamu cari kerja dulu. Maksud aku tuh kayak gitu. Ini enggak, dia tuh kayak aku nggak usah cari kerja gitu alasannya, nanti juga aku bakal pulang ke kotaku dan di sana aku nanti bakal bangun usaha kayak gitu. Ya oke lah, cuman kan masih belum pasti kapannya itu loh, karena udah berbulan-bulan kayak selalu diundur. Aku tuh juga gedek juga jadi nunggunya. Jadi seolah-olah aku tuh kayak harus berharap dengan itu juga. Berbulan-bulan kan jadinya aku nunggu dengan iming-imingnya dia. Dia juga gak ada niatan buat cari kerja dengan alasan cowok tuh susah cari kerja, kalau cewek tuh kayak lebih enak. Gue tuh sering loh kayak ngefek ke dia ya, kayak ngomong sesuatu hal tentang pekerjaan gitu loh, sampai gue tuh ngelakuin hal-hal yang menurut gue nampak kalau gue tuh, dia tuh kerja, dia tuh kepacu sama gue yang kerja, karena gue ini juga cewek, gue aja bisa cari kerja, kenapa lo enggak gitu loh. Gue tuh pernah ngelakuin beberapa kali pemesanan belanja online lewat handphonenya dia dengan jumlah pembelanjaan yang lumayan banyak saat itu. Terus ada lagi kayak kita ke mall, gue tahu dia belum punya uang, belum ada kerjaan, jadi gue mikir buat ngebayarin dia. Ini gak ada istilah hutang-hutangan ya sama gue, karena saat itu dia pacar gue ya. Saat itu kita makan, kita nonton, sampai parkiran pun itu gue yang bayar. Terus ada lagi kayak waktu ngedate pertama kali, gue bayarin dia minum. Dia sih sebenarnya udah ngasih duit ke gue, tapi gue tahu kalau duitnya itu minjem dari temennya. Ya dia minjem dari temennya, dia kasih tahu ke gue duitnya buat ngedate sama gue, dan gue bilang balikin sama dia, nggak usah pakai duit gue aja, kata gue kayak gitu. Gue nggak mau kalau lo belanjain gue tuh nggak pakai duit lo sendiri dan lo merasa kesusahan gitu akan hadirnya gue nggak mau. Dengan gue bayarin dia,
gue nunjukin belanjaan gue yang banyak tuh sebenarnya gue pengen ngasih tahu kalau gue itu banyak keperluan, gue itu banyak kebutuhan, gue itu cewek. Iya lo, kalau mau sama gue ya kayak gini. Kalau suatu hari nanti gue bakal jadi bini lo, gue harus ngurus anak di rumah aja. Ya yang memenuhi kebutuhan gue siapa kalau bukan lo gitu. Ya gue bisa sih puasa beberapa kebutuhan gue gitu. Gue tahan-tahan. Cuman ya gue pasti ada lah pengen ini, pengen itu. Lo harus usaha lah, cobalah motivasi diri lo sendiri gitu loh. Gue aja cewek, gue bisa kok ngebahagiain diri gue. Ayolah, jangan berharap sama orang lain dulu dengan hal yang belum pasti terjadi. Sampai ini nih, gue gak tahu. Sekarang gue udah putus sama dia lama, kira-kira hampir setahunan. Apakah sidang keluarganya itu benar-benar udah terrealisasi berjalan dengan lancar dan mereka dapat uangnya, gue juga nggak tahu. Gue berusaha untuk nggak berhubungan sama dia lagi. Gue ceritain ini sebenarnya nggak ada maksud sama sekali mau ngerendahin kaum cowok, mau bilang mereka tuh buruk, enggak. Cuman ini salah satu kesalahan gue aja. Gue pernah punya pengalaman sama cowok tuh kayak gitu loh. Maaf banget kalau ada yang merasa tersinggung dengan video gue kali ini. Cuman gue mau berbagi pengalaman aja. Gue mau bagi pengalaman gue, kesalahan gue pernah ngadepin cowok kayak gini. Maaf banget buat cowok itu juga yang gue jadiin cerita di video kali ini. Sebelum gue akhiri video ini, bolehlah gue minta kalian buat like, comment, dan subscribe buat kita sama-sama bangun video ini, channel ini maksudnya. Gue salah lagi ngomongnya, sorry ya. Oke, gue akhiri. Oh ya, jangan lupa komen ya buat gue, kasih masukan buat gue apa nih yang kurang kira-kira. Gue akan usaha perbaiki di setiap video yang gue upload. Oke? Gue Rika, bye-bye.